Bangsa Kartago merupakan salah satu peradaban besar yang pernah menghiasi lembaran sejarah dunia kuno. Mereka dikenal sebagai bangsa pelaut dan pedagang yang luar biasa tangguh, serta memiliki pengaruh besar di kawasan Laut Tengah. Kejayaan Kartago berawal dari sebuah koloni kecil bangsa Fenisia, yang kemudian berkembang menjadi kekuatan maritim dan ekonomi yang menyaingi kekaisaran besar seperti Yunani dan Romawi. Kisah mereka adalah tentang kejayaan, ambisi, peperangan, dan kehancuran yang tragis, tetapi meninggalkan warisan sejarah yang abadi. Asal-usul bangsa Kartago dapat ditelusuri dari bangsa Fenisia yang berasal dari wilayah pesisir timur Laut Tengah, tepatnya di daerah yang kini dikenal sebagai Lebanon. Bangsa Fenisia dikenal sebagai pelaut dan pedagang ulung yang mendirikan banyak koloni di sepanjang pesisir Laut Tengah. Sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, sekelompok bangsa Fenisia dari kota Tirus berlayar ke barat dan mendirikan sebuah koloni di pantai Afrika Utara. Koloni ini kemudian dikenal dengan nama Kartago, yang dalam bahasa Fenisia berarti kota baru. Lokasi strategis Kartago yang berada di pesisir Teluk Tunis membuatnya menjadi pusat perdagangan yang sangat penting. Pada awalnya, Kartago masih berada di bawah pengaruh kota Tirus, tetapi seiring waktu, koloni ini tumbuh menjadi mandiri dan kuat. Letak geografisnya yang strategis menjadikannya sebagai penghubung antara dunia timur dan barat. Dari sinilah Kartago mengembangkan kekayaan melalui perdagangan maritim. Mereka berdagang dengan bangsa-bangsa di Eropa Selatan, Afrika Utara, dan bahkan hingga Kepulauan Inggris. Barang-barang seperti logam, perhiasan, rempah, dan hasil pertanian menjadi komoditas utama perdagangan mereka. Kapal-kapal Kartago berlayar mengarungi Laut Tengah, membawa barang dagangan dan pengetahuan baru ke berbagai wilayah. Bangsa Kartago memiliki sistem pemerintahan yang cukup maju. Pemerintahan mereka dipimpin oleh dua orang pejabat tertinggi yang disebut sufet, mirip dengan sistem konsul di Roma. Di bawah para sufet terdapat dewan tetua dan majelis rakyat yang ikut berperan dalam pengambilan keputusan penting. Meskipun sistem ini terlihat seperti republik, pada kenyataannya kekuasaan besar sering berada di tangan keluarga bangsawan kaya yang memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi dan militer. Keluarga Barcid misalnya menjadi salah satu keluarga paling berpengaruh dalam sejarah Kartago. Selain dikenal sebagai bangsa pedagang, Kartago juga merupakan kekuatan militer yang tangguh, terutama di laut. Mereka memiliki armada kapal perang yang sangat besar dan kuat. Kapal-kapal perang mereka yang disebut Queen Kurema dirancang dengan teknologi tinggi pada masanya. Keunggulan mereka di laut menjadikan Kartago penguasa jalur perdagangan Laut Tengah bagian barat. Namun, dominasi ini membuat Kartago sering berselisih dengan bangsa lain yang memiliki ambisi serupa, terutama dengan bangsa Yunani dan kemudian bangsa Romawi. Persaingan antara Kartago dan Roma menjadi salah satu konflik terbesar dalam sejarah dunia kuno. Pertentangan ini dikenal dengan nama Perang Punisia. Istilah Punisia berasal dari kata Punik, yang berarti Fenisia, karena bangsa Kartago dianggap sebagai keturunan bangsa Fenisia. Terdapat 3 perang besar antara Kartago dan Roma yang berlangsung selama lebih dari 1 abad. Perang ini tidak hanya memperebutkan wilayah, tetapi juga supremasi atas Laut Tengah. Perang Punisia pertama terjadi antara tahun 264 hingga 241 sebelum Masehi. Perang ini bermula dari perebutan wilayah Sisilia yang pada saat itu menjadi titik penting bagi perdagangan di Laut Tengah. Roma yang mulai berkembang sebagai kekuatan darat besar di Italia merasa terancam dengan dominasi maritim Kartago. Meskipun Kartago memiliki keunggulan di laut, Roma berhasil membangun armada perang besar dan akhirnya memenangkan perang tersebut. Kekalahan ini membuat Kartago kehilangan kekuasaan atas Sisilia dan harus membayar ganti rugi besar kepada Roma. Namun Kartago tidak tinggal diam. Setelah kekalahan itu, mereka memperkuat kembali ekonominya dan militernya. Salah satu tokoh besar yang muncul pada masa ini adalah Hamilcar Barca. Ia memperluas wilayah Kartago ke Spanyol untuk mencari sumber daya baru dan memperkuat kekuatan militernya. Putranya, Hannibal Barca, kemudian menjadi tokoh paling terkenal dalam sejarah Kartago. Hannibal dikenal sebagai salah satu jenderal terbesar sepanjang masa karena kecerdasannya dalam strategi perang. Dialah yang memimpin Kartago dalam Perang Punisia kedua melawan Roma yang dimulai pada tahun 218 sebelum Masehi. Perang Punisia kedua merupakan perang yang penuh dengan strategi dan keberanian. Hannibal memimpin pasukannya menyeberangi pegunungan Alpen bersama ribuan prajurit dan gajah perang untuk menyerang Roma dari arah utara. Langkah ini dianggap sebagai salah satu manuver militer paling berani dalam sejarah.
Ia berhasil meraih serangkaian kemenangan besar melawan pasukan Romawi, termasuk dalam pertempuran di Cannae yang menewaskan puluhan ribu prajurit Roma. Namun meskipun Hannibal terus memenangkan pertempuran di Italia, ia tidak berhasil memukul Roma hingga menyerah karena kekurangan pasokan dan dukungan dari negaranya. Roma akhirnya membalas dengan mengirim pasukan ke Afrika Utara di bawah pimpinan Scipio Africanus. Hannibal dipanggil pulang untuk mempertahankan negerinya. Pertempuran terakhir antara Hannibal dan Scipio terjadi di Zama pada tahun 202 sebelum Masehi. Dalam pertempuran itu, Kartago mengalami kekalahan telak. Sebagai akibatnya, Kartago harus menyerahkan sebagian besar wilayahnya, membayar ganti rugi yang besar, dan dilarang memiliki angkatan perang tanpa izin Roma. Sejak saat itu, Kartago kehilangan pengaruhnya di dunia internasional. Namun semangat bangsa Kartago belum sepenuhnya padam. Mereka kembali bangkit dalam bidang perdagangan dan pertanian, hingga ekonomi mereka pulih dengan cepat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi Roma yang menganggap kebangkitan Kartago sebagai ancaman baru. Seorang senator Romawi bernama Cato Tua bahkan selalu menutup pidatonya dengan kalimat yang terkenal, yaitu Kartago harus dihancurkan. Akhirnya Roma mencari alasan untuk kembali berperang, dan pada tahun 149 sebelum Masehi meletuslah Perang Punisia ketiga. Perang Punisia ketiga menjadi akhir dari peradaban Kartago. Roma mengepung kota Kartago selama 3 tahun. Penduduk Kartago mempertahankan diri dengan gagah berani, namun kekuatan mereka tidak sebanding dengan tentara Roma yang sangat besar. Pada tahun 146 sebelum Masehi, kota Kartago akhirnya jatuh. Roma menghancurkan seluruh kota, membunuh dan memperbudak penduduknya, serta membakar bangunan-bangunan hingga rata dengan tanah. Menurut beberapa catatan kuno, Roma bahkan menaburkan garam di atas tanah Kartago agar tidak ada lagi kehidupan yang tumbuh di sana. Meskipun kisah itu mungkin bersifat simbolis, tetapi kehancuran Kartago memang total. Namun peradaban tidak benar-benar lenyap begitu saja. Wilayah bekas Kartago kemudian dijadikan provinsi Romawi dan menjadi salah satu daerah paling makmur dalam kekuasaan Roma. Kota Kartago dibangun kembali beberapa abad kemudian oleh Kaisar Augustus dan kembali menjadi kota penting di Afrika Utara, tetapi semangat bangsa Kartago yang asli sudah hilang. Mereka hanya tinggal dalam ingatan sejarah sebagai bangsa besar yang pernah menyaingi Roma. Bangsa Kartago meninggalkan banyak warisan penting bagi dunia. Mereka berkontribusi dalam pengembangan ilmu navigasi, perdagangan, dan militer. Sistem pelabuhan mereka dikenal sangat maju untuk zamannya. Mereka juga berperan dalam menyebarkan kebudayaan Fenisia ke berbagai penjuru Laut Tengah. Meskipun banyak catatan sejarah Kartago yang hilang akibat kehancuran kotanya, peninggalan arkeologi seperti reruntuhan pelabuhan, makam, dan sisa-sisa tembok kota masih menjadi saksi bisu kejayaan mereka. Sejarah bangsa Kartago mengajarkan banyak hal tentang kebangkitan dan kejatuhan sebuah peradaban. Mereka memulai dari koloni kecil yang tumbuh menjadi kekuatan besar berkat kerja keras, kecerdasan, dan keberanian. Namun keserakahan politik dan peperangan yang terus-menerus menghancurkan mereka dari dalam. Kisah Kartago adalah gambaran bahwa kejayaan duniawi tidak pernah abadi, dan setiap kekuasaan besar pasti akan runtuh ketika lupa akan keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Hingga kini, nama Kartago masih disebut sebagai simbol kejayaan yang sirna oleh ambisi manusia dan kekejaman sejarah. Setelah kehancuran total yang menimpa Kartago, bekas wilayahnya berubah menjadi ladang kesunyian yang penuh kenangan pahit. Kota yang dahulu berdenyut dengan kehidupan pelaut, pedagang, dan prajurit kini hanya menyisakan puing-puing dan abu. Namun waktu terus berjalan dan peradaban manusia tidak pernah berhenti berputar. Di atas tanah yang pernah menjadi pusat kemegahan bangsa Kartago itu, sejarah baru perlahan mulai tumbuh. Romawi menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu provinsi pentingnya di Afrika Utara karena tanahnya yang subur dan strategis bagi jalur dagang mereka. Tanah Kartago yang dulunya simbol perlawanan kini menjadi penyumbang hasil bumi bagi kekaisaran yang dahulu menghancurkannya. Meski bangsa Kartago lenyap, pengaruh kebudayaan mereka tidak sepenuhnya musnah. Dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah bekas kekuasaan mereka, masih terlihat jejak sistem sosial dan ekonomi peninggalan Kartago. Para sejarawan meyakini bahwa keahlian dalam bidang pelayaran, perdagangan, dan pengelolaan pelabuhan yang kemudian berkembang di bawah kekuasaan Romawi di Afrika Utara banyak terinspirasi dari sistem yang telah dibangun oleh Kartago. Keberhasilan Kartago dalam mengatur jalur perdagangan dan memanfaatkan sumber daya laut menjadi warisan tak tertulis yang diteruskan oleh bangsa-bangsa sesudahnya.
Di sisi lain, sosok Hannibal tetap menjadi legenda yang abadi, bahkan di luar tanah kelahirannya. Dalam dunia militer, namanya terus dikenang sebagai simbol keberanian dan kecerdikan. Banyak ahli strategi perang dari masa ke masa yang mempelajari taktik dan siasat yang digunakannya dalam menghadapi Roma. Para jenderal besar seperti Napoleon Bonaparte dan bahkan beberapa perwira Eropa modern mengakui bahwa mereka terinspirasi oleh taktik Hannibal di medan perang. Keberhasilannya memimpin pasukan melintasi pegunungan Alpen tetap menjadi salah satu prestasi militer paling luar biasa dalam sejarah manusia. Sementara itu, arkeologi modern banyak berperan dalam menghidupkan kembali gambaran tentang Kartago yang sesungguhnya. Penggalian di wilayah Tunis pada abad ke-19 dan 20 mengungkapkan berbagai peninggalan berharga seperti sisa kuil, patung, prasasti, dan reruntuhan pelabuhan. Dari penemuan itu, para peneliti dapat memahami bahwa Kartago bukan hanya bangsa pedagang, tetapi juga bangsa yang memiliki kehidupan budaya, agama, dan seni yang kompleks. Mereka membangun kuil-kuil megah untuk dewa-dewi mereka, seperti Baal Hamon dan Tanit, dua sosok yang paling dihormati dalam sistem kepercayaan mereka. Upacara keagamaan mereka menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Fenisia dalam kehidupan spiritual bangsa Kartago. Meskipun ada catatan dari penulis Romawi yang menggambarkan bangsa Kartago secara negatif, para ahli modern menilai bahwa banyak di antaranya syarat dengan bias politik. Roma menggambarkan Kartago sebagai bangsa kejam dan penyembah berhala yang tidak berperi kemanusiaan, terutama karena tuduhan tentang pengorbanan anak dalam ritual keagamaan. Namun sebagian besar sejarawan masa kini melihatnya dengan lebih kritis. Banyak bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa tuduhan tersebut mungkin dilebih-lebihkan oleh Roma sebagai propaganda untuk membenarkan penghancuran Kartago. Dalam kenyataannya, bangsa Kartago kemungkinan besar tidak berbeda jauh dari bangsa lain di masanya dalam hal praktik keagamaan. Kartago juga dikenal sebagai bangsa yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang teknik dan arsitektur. Sistem pelabuhan mereka yang berbentuk lingkaran ganda dianggap sebagai salah satu karya teknik paling menakjubkan di dunia kuno. Pelabuhan militer mereka dirancang dengan sedemikian rupa sehingga mampu menampung ratusan kapal perang sekaligus dan memungkinkan pergerakan cepat keluar masuk armada laut. Struktur pelabuhan itu menunjukkan bahwa Kartago memiliki pemahaman yang mendalam tentang logistik maritim dan pertahanan. Inovasi semacam ini menjadi dasar bagi pengembangan pelabuhan di masa-masa berikutnya. Selain pelabuhan, Kartago juga dikenal memiliki kemampuan dalam pertanian yang tinggi. Setelah kalah dalam perang dan kehilangan kekuatan lautnya, mereka beralih mengembangkan sektor pertanian untuk mempertahankan kehidupan. Tanah subur di Afrika Utara dimanfaatkan dengan teknik irigasi yang maju dan sistem rotasi tanaman yang efisien. Bangsa Romawi kemudian meniru banyak metode pertanian Kartago. Bahkan beberapa tulisan ilmuwan Romawi mencatat cara-cara mereka mengelola lahan dan memelihara kebun zaitun serta kebun anggur. Dengan demikian, meskipun secara politik mereka hancur, warisan praktis mereka tetap memberi manfaat bagi peradaban yang datang setelahnya. Dalam perjalanan sejarah berikutnya, nama Kartago terus hidup sebagai lambang perlawanan terhadap kekuasaan besar yang menindas. Bagi bangsa-bangsa yang pernah dijajah, kisah Kartago sering dijadikan simbol perjuangan melawan penindasan. Mereka melihat bagaimana sebuah bangsa kecil mampu menantang imperium raksasa seperti Roma dengan keberanian yang luar biasa. Bahkan dalam sastra dan filsafat, kisah kejatuhan Kartago sering diangkat sebagai pelajaran tentang kesombongan dan kehancuran akibat ambisi berlebihan. Kisah cinta tragis antara Dido, ratu pendiri Kartago, dan Aeneas, pahlawan Trojan dalam karya sastra Romawi, juga memperkuat citra Kartago sebagai bangsa yang heroik sekaligus penuh penderitaan. Abad demi abad berlalu, dan reruntuhan Kartago menjadi saksi bisu perubahan zaman. Dari kekaisaran Romawi hingga masa kekuasaan Bizantium, dari kedatangan bangsa Arab hingga masa kolonial Eropa, tanah Kartago terus berganti penguasa, namun tetap menyimpan aroma sejarah yang tak pernah pudar. Ketika Islam datang ke Afrika Utara pada abad ke-7 Masehi, wilayah bekas Kartago menjadi bagian dari dunia Muslim. Kota itu kehilangan namanya yang lama, tetapi semangatnya tetap hidup dalam kebudayaan dan tradisi masyarakat setempat yang mewarisi semangat kerja keras dan kecerdikan bangsa Kartago. Dalam konteks yang lebih luas, kisah Kartago menggambarkan siklus alami peradaban manusia. Tidak ada kekuasaan yang kekal, dan setiap kejayaan selalu diiringi dengan potensi kehancuran. Bangsa Kartago telah menunjukkan bahwa keberhasilan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa pada kehancuran. Mereka memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang luar biasa, tetapi persaingan dan permusuhan dengan bangsa lain membuat mereka kehilangan arah. Ketika semangat ekspansi berubah menjadi ambisi tanpa kendali, kehancuran menjadi tak terhindarkan.
Namun justru dari kehancuran itulah lahir pelajaran besar bagi umat manusia tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan dan kebajikan. Kini, reruntuhan Kartago yang berada di pinggiran kota Tunis menjadi salah satu situs bersejarah dunia yang dilindungi. Setiap tahun ribuan orang datang dari berbagai negara untuk menyaksikan sisa-sisa kebesaran peradaban yang pernah menandingi Roma. Pilar-pilar yang tersisa, fondasi kuil, dan sisa pelabuhan kuno menjadi saksi betapa megahnya kota itu pada masa lampau. Di antara batu-batu yang sunyi itu, seakan masih terpantul gema kehidupan yang dulu bergelora. Sejarah Kartago tidak lagi hanya menjadi milik sejarawan, tetapi menjadi milik seluruh umat manusia yang ingin memahami makna sejati dari kekuatan, perjuangan, dan kebinasaan. Kartago mungkin telah hilang dari peta dunia, tetapi kisahnya tetap hidup dalam memori kolektif peradaban. Ia adalah simbol bahwa setiap bangsa, sekuat apapun, akan jatuh bila kehilangan arah dan kesatuan. Namun di sisi lain, Kartago juga menjadi teladan tentang keteguhan, keberanian, dan keinginan untuk bangkit dari kehancuran. Dari abu kehancuran, mereka tumbuh semangat baru yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Maka ketika seseorang menatap puing-puing Kartago, ia tidak hanya melihat bekas kota yang runtuh, tetapi melihat cermin kehidupan bahwa kejayaan dan kehancuran hanyalah dua sisi dari satu perjalanan panjang umat manusia. Dalam perkembangan sejarah yang lebih jauh, keberadaan bangsa Kartago meninggalkan pengaruh mendalam terhadap struktur politik dan ekonomi kawasan Laut Tengah, bahkan setelah peradabannya lenyap. Bekas wilayahnya menjadi pusat pembelajaran dan tempat bertemunya berbagai kebudayaan. Para arkeolog menemukan bukti bahwa kehidupan tidak sepenuhnya berhenti di tanah itu, sebab masyarakat setempat tetap memanfaatkan sisa-sisa infrastruktur yang dibangun bangsa Kartago. Di bawah kekuasaan Romawi, reruntuhan yang dulu dibangun dengan tangan-tangan Fenisia dijadikan dasar bagi bangunan-bangunan baru. Dengan demikian, arsitektur Kartago menjadi fondasi bagi lahirnya gaya arsitektur Romawi Afrika yang dikenal kaya akan detail dan teknik konstruksi canggih. Jejak Kartago juga tampak dalam sistem ekonomi dunia kuno. Mereka telah memperkenalkan konsep pengelolaan perdagangan lintas wilayah yang efisien dengan sistem pelabuhan dan jalur distribusi yang teratur. Barang-barang dagangan dari berbagai belahan dunia seperti emas dari Afrika Barat, perak dari Spanyol, timah dari Kepulauan Inggris, dan gandum dari dataran Afrika Utara diperdagangkan melalui Kartago. Setelah Roma menguasai wilayah tersebut, pola perdagangan yang sama tetap dipertahankan karena terbukti membawa keuntungan besar. Dengan kata lain, Roma sesungguhnya mewarisi sistem ekonomi yang dibangun oleh bangsa yang pernah menjadi musuh bebuyutannya itu. Selain pengaruh ekonomi dan arsitektur, nilai intelektual bangsa Kartago juga mulai diakui dalam penelitian modern. Meskipun sebagian besar naskah dan catatan mereka musnah akibat pembakaran kota, sisa-sisa tulisan di batu dan logam menunjukkan bahwa mereka memiliki bahasa dan sistem penulisan sendiri yang berasal dari aksara Fenisia. Bahasa Kartago digunakan dalam administrasi dan perdagangan, bahkan bertahan hingga masa awal kekuasaan Romawi. Beberapa inskripsi yang ditemukan di sekitar Tunisia modern menjadi bukti bahwa bahasa itu digunakan dalam upacara keagamaan dan kegiatan niaga, memperlihatkan tingkat literasi yang cukup tinggi di kalangan masyarakat Kartago. Kehidupan sosial bangsa Kartago juga menarik untuk dikaji. Mereka memiliki tatanan masyarakat yang kompleks dengan kelas bangsawan, pedagang kaya, pengrajin, dan buruh. Keluarga merupakan unit utama dalam kehidupan sosial mereka. Perempuan dalam masyarakat Kartago memiliki peran yang tidak kalah penting, terutama dalam bidang ekonomi rumah tangga dan pengelolaan harta. Legenda Ratu Dido, pendiri Kartago, meskipun bersumber dari mitologi, mencerminkan penghormatan bangsa tersebut terhadap kemampuan dan kebijaksanaan perempuan. Dalam kisah itu, Dido digambarkan sebagai penguasa yang cerdas dan berani, mampu mendirikan kota besar hanya dengan kebijaksanaan diplomasi dan perhitungan yang tajam. Kisah ini menggambarkan nilai-nilai kepemimpinan yang telah mengakar dalam budaya Kartago sejak awal berdirinya. Dalam pandangan bangsa Kartago, perdagangan bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan juga bagian dari kehormatan dan tanggung jawab. Mereka memandang laut sebagai jalan kehidupan, bukan sekadar medan eksploitasi. Hal ini terlihat dari cara mereka membangun hubungan dagang dengan berbagai bangsa secara damai sebelum akhirnya terlibat dalam konflik dengan Roma. Hubungan dengan suku-suku di Afrika bagian dalam menunjukkan bahwa Kartago tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada diplomasi dan keahlian bernegosiasi. Mereka menukar logam dan barang mewah dengan hasil bumi dan hewan dari pedalaman Afrika, menciptakan jaringan ekonomi yang luas dan stabil selama berabad-abad. Satu hal yang jarang disorot namun penting dalam sejarah Kartago adalah kemampuan mereka menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Setelah kekalahan telak dalam Perang Kedua melawan Roma, bangsa Kartago tidak langsung tenggelam dalam keputusasaan.
Mereka beralih dari kekuatan militer menjadi kekuatan ekonomi dengan cara memperkuat pertanian dan perdagangan darat. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Kartago memiliki daya tahan luar biasa terhadap tekanan dan mampu beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Bahkan setelah mereka kehilangan armada lautnya, semangat berdagang dan berproduksi tetap menjadi ciri utama masyarakatnya. Bangsa Kartago juga dikenal sebagai ahli dalam seni dan kerajinan tangan. Banyak temuan arkeologi menunjukkan bahwa mereka menghasilkan karya seni yang indah dari logam, kaca, dan tanah liat. Gaya seni mereka merupakan perpaduan antara pengaruh Fenisia, Mesir, dan Yunani, namun tetap memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya, motif simbolik seperti bulan sabit dan matahari sering muncul dalam karya mereka, mencerminkan kepercayaan terhadap keseimbangan antara kekuatan alam dan ketuhanan. Temuan-temuan ini membuktikan bahwa bangsa Kartago tidak hanya mengejar kekayaan material, tetapi juga mengembangkan rasa estetika yang tinggi. Dalam bidang keagamaan, bangsa Kartago memiliki sistem kepercayaan yang syarat dengan simbolisme. Mereka meyakini bahwa dunia dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan ilahi yang harus dihormati melalui ritual dan persembahan. Dewa Balhamon dianggap sebagai penguasa langit dan pelindung kesuburan, sedangkan Dewi Tanit dipandang sebagai lambang kehidupan dan kasih sayang. Meskipun pandangan keagamaan mereka sering disalahartikan oleh bangsa lain, ajaran ini sesungguhnya mencerminkan pandangan hidup yang dalam terhadap hubungan manusia dan alam semesta. Mereka menganggap bahwa keberhasilan dalam hidup bergantung pada keseimbangan antara manusia dan kekuatan gaib yang melingkupinya. Seiring waktu, nilai-nilai spiritual dan budaya bangsa Kartago menyebar ke berbagai wilayah sekitarnya. Beberapa praktik keagamaan mereka diadopsi oleh masyarakat Numidia dan Mauritania, wilayah yang kini termasuk dalam kawasan Afrika Utara modern. Bahkan setelah bangsa Romawi berkuasa, simbol-simbol Tanit masih ditemukan dalam perhiasan dan karya seni masyarakat setempat. Hal ini membuktikan bahwa meskipun Kartago secara politik telah tiada, jiwanya tetap hidup dalam budaya Afrika Utara selama berabad-abad. Ketika dunia memasuki masa abad pertengahan, nama Kartago kembali menarik perhatian para cendekiawan Muslim. Para sejarawan dari Andalusia dan Afrika Utara menulis tentang kejayaan bangsa ini sebagai contoh kebesaran masa lalu. Mereka melihat bahwa Kartago adalah cerminan dari kebijaksanaan dan kehancuran yang bisa dialami oleh setiap bangsa besar. Penulis-penulis Muslim seperti Al-Bakri dan Ibnu Khaldun mencatat nama Kartago dalam karya mereka sebagai simbol kemakmuran yang hilang dan pelajaran tentang kehancuran akibat keserakahan politik. Dari perspektif ini, Kartago tidak hanya menjadi kisah masa lalu, tetapi juga cermin moral bagi setiap peradaban. Kini, jejak Kartago menjadi bagian dari identitas sejarah Tunisia modern. Pemerintah Tunisia menjaga situs-situs arkeologis peninggalan Kartago sebagai warisan dunia yang berharga. Di antara reruntuhan itu, para sejarawan dan wisatawan dari berbagai belahan dunia datang untuk merasakan sisa aura kebesaran masa lampau. Batu-batu yang diam itu seolah menyimpan suara masa silam, bercerita tentang pelaut yang menantang samudera, tentang pasukan yang berbaris di bawah panji Hannibal, dan tentang masyarakat yang berjuang mempertahankan kehormatan mereka hingga titik terakhir. Dari seluruh kisah panjang itu, satu hal yang dapat disimpulkan adalah bahwa Kartago tidak pernah benar-benar musnah. Ia hanya berubah bentuk meninggalkan warisan yang hidup dalam kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan moral manusia. Bangsa Kartago mengajarkan bahwa kemajuan sejati bukan hanya terletak pada kekayaan atau wilayah yang luas, tetapi pada kemampuan untuk beradaptasi, bekerja keras, dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Meski waktu telah menelan nama mereka, semangat bangsa Kartago tetap mengalir di antara reruntuhan sejarah sebagai bisikan abadi dari masa lalu yang mengingatkan manusia bahwa setiap kejayaan lahir dari perjuangan dan setiap kehancuran datang dari lupa pada kebijaksanaan. Ketika menelusuri jejak masa lalu bangsa Kartago lebih dalam, kita akan menemukan bahwa pengaruh mereka tidak berhenti pada perbatasan geografis yang sempit. Jaringan perdagangan dan pengetahuan yang mereka bangun telah menciptakan jembatan peradaban antara timur dan barat. Dalam perjalanan pelayaran mereka melintasi Laut Tengah, bangsa Kartago membawa lebih dari sekadar barang dagangan. Mereka menyebarkan gagasan, teknologi, dan kebiasaan hidup yang memperkaya budaya bangsa-bangsa yang mereka temui. Dari perjalanan inilah muncul pertukaran ide yang berperan besar dalam perkembangan masyarakat kuno di kawasan tersebut. Salah satu aspek yang jarang dibicarakan adalah bagaimana bangsa Kartago memahami laut sebagai ruang ilmu pengetahuan. Mereka tidak hanya melihat laut sebagai jalur perdagangan, melainkan juga sebagai medan untuk memahami arah angin, arus, dan bintang.
Para pelaut Kartago dikenal memiliki kemampuan navigasi yang mengagumkan. Mereka mengembangkan teknik membaca langit malam, mempelajari pola cuaca, dan menggunakan peralatan sederhana untuk menentukan arah di tengah samudra. Pengetahuan itu diwariskan secara turun-temurun dan menjadi dasar bagi pelayaran bangsa-bangsa lain di masa sesudahnya. Tidak sedikit ahli sejarah yang berpendapat bahwa pelaut Kartago telah mencapai wilayah-wilayah yang jauh lebih luas daripada yang tercatat oleh penulis Romawi. Beberapa sumber bahkan menyebut bahwa mereka mungkin telah menjelajahi pantai barat Afrika jauh sebelum bangsa Eropa mengenalnya. Di balik keahlian mereka berlayar, bangsa Kartago juga memiliki pandangan filosofis terhadap kehidupan dan alam. Mereka meyakini bahwa kekuatan manusia berasal dari kerja keras dan kedekatan dengan unsur alam. Laut, tanah, dan angin dianggap sebagai bagian dari kehendak ilahi yang harus dihormati, bukan ditaklukkan. Konsep ini menciptakan etos kerja yang kuat dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Mereka memahami bahwa kekayaan yang didapat dari laut dan tanah harus dijaga agar tetap memberi kehidupan bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai semacam ini kemudian mempengaruhi masyarakat Afrika Utara pada masa-masa sesudahnya yang tetap menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan kelestarian alam. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kartago dikenal memiliki gaya hidup yang teratur dan disiplin. Mereka membangun rumah-rumah yang kuat dengan tata ruang yang memperhatikan arah angin dan pencahayaan alami. Kota Kartago dirancang dengan pola yang rapi, jalan-jalan lurus, dan bangunan-bangunan umum seperti pasar, tempat ibadah, serta ruang pertemuan. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Kartago memahami pentingnya keteraturan dalam kehidupan sosial. Mereka menata kota mereka bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan dan kesejahteraan bersama. Prinsip ini menunjukkan bahwa Kartago bukan hanya kekuatan ekonomi, tetapi juga masyarakat yang berperadaban tinggi. Dalam bidang pendidikan, walaupun tidak banyak catatan tertulis yang tersisa, para ahli meyakini bahwa bangsa Kartago memiliki sistem pembelajaran tersendiri. Anak-anak dari keluarga pedagang biasanya diajarkan membaca, berhitung, dan berdagang sejak dini. Mereka juga dilatih memahami bahasa asing karena perdagangan mereka menjangkau banyak bangsa. Sementara itu, anak-anak dari keluarga bangsawan mendapatkan pendidikan politik dan strategi perang. Pendidikan tidak sekadar bertujuan mencetak prajurit atau pedagang, tetapi juga untuk menanamkan kebanggaan terhadap identitas Kartago. Semangat cinta tanah air dan keinginan mempertahankan kehormatan bangsa diajarkan sejak usia muda, sehingga ketika mereka dewasa, setiap warga memiliki kesadaran kuat terhadap tanggung jawab sosial dan moralnya. Salah satu aspek yang menonjol dari peradaban Kartago adalah kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya manusia dan ekonomi secara terencana. Mereka memahami arti penting pembagian kerja dan efisiensi. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa bangsa Kartago memiliki sistem pengawasan terhadap pasar dan pelabuhan untuk memastikan keadilan harga dan mutu barang. Pedagang diwajibkan mengikuti aturan tertentu agar tidak terjadi kecurangan. Pemerintah mengawasi keluar masuknya kapal dan menetapkan pajak secara teratur. Sistem semacam ini menunjukkan bahwa mereka telah mengenal prinsip-prinsip ekonomi yang mendekati konsep modern seperti pengendalian pasar dan tata niaga yang adil. Selain itu, bangsa Kartago memiliki tradisi diplomasi yang halus. Mereka tidak selalu menyelesaikan konflik dengan peperangan. Dalam banyak kesempatan, mereka menggunakan kesepakatan dagang atau pernikahan politik untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga mereka. Kemampuan bernegosiasi ini menjadikan Kartago disegani, bahkan oleh bangsa yang lebih besar sekalipun. Namun, ketika diplomasi gagal dan peperangan menjadi pilihan terakhir, mereka menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Pasukan mereka dikenal disiplin dan memiliki semangat juang tinggi. Walaupun seringkali terdiri dari prajurit bayaran dari berbagai bangsa, kekuatan moral dan kepemimpinan yang kuat membuat mereka mampu bertahan lama di medan perang. Tidak dapat dipungkiri bahwa di balik kemegahan dan ketangguhan itu, bangsa Kartago juga menyimpan sisi gelap seperti semua peradaban besar lainnya. Persaingan internal antara kelompok bangsawan sering melemahkan persatuan mereka. Kekayaan yang melimpah menimbulkan kesenjangan, agenda sosial, dan keserakahan sebagian elit menyebabkan muncul ketidakpuasan di kalangan rakyat. Konflik politik ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa mereka tidak mampu mempertahankan kekuatan di hadapan Roma. Namun justru dari kelemahan inilah kita belajar bahwa kehancuran besar seringkali berawal bukan dari kekalahan di medan perang, melainkan dari keretakan di dalam diri bangsa itu sendiri. Setelah berabad-abad berlalu, kisah bangsa Kartago kini lebih dipandang sebagai cerminan perjalanan manusia. Ia bukan hanya kisah tentang perebutan kekuasaan, tetapi juga kisah tentang bagaimana peradaban dibangun di atas semangat
semangat, pengetahuan, dan kerjasama. Banyak nilai-nilai mereka yang masih relevan hingga kini, terutama dalam hal perdagangan, manajemen, dan penghormatan terhadap alam. Bahkan dalam dunia modern, prinsip keteraturan, keberanian menghadapi tantangan, dan kemampuan beradaptasi yang pernah diterapkan bangsa Kartago tetap menjadi pedoman yang layak diteladani. Ketika matahari tenggelam di atas reruntuhan pelabuhan tua Kartago, bayangan sejarah terasa hidup di antara sisa tembok yang diam. Di sana seolah terdengar kembali gema suara para pelaut yang bersiap berlayar, hiruk-pikuk pasar yang ramai, dan nyanyian doa di kuil tanit yang dahulu dipenuhi dupa harum. Semua itu adalah bagian dari kisah panjang manusia dalam mencari makna hidup dan kejayaan. Kartago telah berlalu namun maknanya tetap kekal. Ia adalah peringatan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari senjata atau kekayaan, tetapi dari kebijaksanaan dan kesadaran akan batas-batas diri. Dengan demikian, bangsa Kartago tidak sekadar dikenang sebagai kekuatan yang dikalahkan oleh Roma, tetapi sebagai simbol kebesaran yang hidup melalui waktu. Mereka meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapuskan oleh api dan perang. Setiap batu di bekas kota itu menyimpan kisah tentang manusia yang berani bermimpi besar, yang berlayar menembus batas dunia yang mereka kenal, dan yang jatuh bukan karena lemah, melainkan karena terlalu mencintai kejayaan. Dari sanalah lahir pesan abadi bahwa setiap peradaban besar berawal dari keyakinan, tumbuh karena kerja keras, dan bertahan dalam ingatan manusia karena kebijaksanaan yang ditinggalkannya.